Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sheila Jo Desita, mengajar sejarah Indonesia di kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPS 1. Nah, nanti karena kita sedang darurat COVID, karena kita sedang dalam keadaan pandemi corona, jadi menghalangi kita untuk bertemu secara langsung ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasa yang kita di kelas bisa bareng-bareng ngobrol, bisa bareng-bareng sharing. Kita sekarang jadi terpisah jarak dan waktu. Enggak ya waktunya. Oke. Jadi nanti kita akan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, nanti Ibu akan memberikan beberapa media pembelajaran. Selain menggunakan video pembelajaran seperti ini, nanti kita juga menggunakan aplikasi lain seperti Google Classroom, Google Form, dan Zoom Meeting. Nah, untuk kali ini karena kita ada pertemuan pertama dan mungkin beberapa, tapi semuanya sudah kenal sama Ibu ya, karena dulu di kelas 10 juga Ibu sudah mengajar kalian semua. Jadi Ibu nggak usah kenalan banyak-banyak lagi, karena Ibu juga kenal kalian semua. Jadi biar nggak lama-lama, nanti kita hari ini akan mempelajari tentang KD 3.1 atau materi pertama dalam sejarah Indonesia kelas 11 ini, yaitu bunyinya dalam KD-nya menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi nanti kelas 10 di sejarah Indonesia ini kita bahas tentang penjajahan yang di Indonesia. Jadi kita membicarakan tentang bagaimana Indonesia dijajah selama beratus-ratus tahun dan bagaimana perjuangan kita untuk bisa memperoleh kemerdekaan dan bisa menikmati kemerdekaan sampai sekarang ini. Oke, jadi nanti video kali ini, jadi nggak semua kita bahas di video ini ya, nanti karena akan panjang sekali dan kalian pasti akan bosen banget nonton Ibu ngomong di sini. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang materi pertama aja. Hari ini kita akan ngomongin tentang materi pertama aja, yaitu materi umumnya adalah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ada yang tahu nggak sih kolonialisme itu apa? Atau imperialisme itu apa? Sebenarnya sama-sama ya. Jadi kalau yang ditanya Indonesia itu dijajah gitu kan taunya, padahal penjajahan itu ada dua macam, ada penjajahan dengan bentuk kolonialisme dan yang kedua adalah penjajahan dengan bentuk imperialisme. Nah, sebelumnya Ibu udah nyuruh kalian untuk membaca banyak literasi tentang kolonialisme dan imperialisme, jadi seharusnya kalian nanti akan lebih banyak tahu ya, tanpa harus Ibu jelasin panjang lebar. Oke, tapi kali ini kita akan bahas pengertiannya dulu. Dan Ibu yakin kalian udah pada tahu sih sebenarnya pengertiannya apa. Tapi biar lebih jelas aja atau kita menyimpulkan dari apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Ini kenapa laptopnya nggak sih? Jadi pengertian kolonialisme, kalau menurut KBBI itu apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Bisa dibayangin nggak? Jadi ada sebuah negara yang menguasai suatu daerah atau negara lain, tujuannya untuk memperluas negara itu dan memperkaya negara itu. Gitu. Jadi penguasaannya dengan cara apa? Kalau kolonialisme itu lebih banyak mereka menggunakan cara kekerasan. Jadi mereka berhak atau mereka biasanya menggunakan kekerasan atau menggunakan eksploitasi alam, sumber daya manusianya juga dieksploitasi secara besar-besaran. Itu biasanya cenderung kegiatan kolonialisme. Kalau imperialisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Sama kan? Ayo, jadi bedanya apa kira-kira di sini? Nah, kita garis bawahi atau kita kita simpulkan bahwa perbedaannya secara garis besar. Kalau kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijadikan sebagai tempat koloni untuk diangkut ke negara induk. Contohnya apa? Contohnya negara Belanda. Ya, jadi Belanda itu melakukan kolonialisme di Indonesia. Jadi dia menguras habis semua kekayaan alam Indonesia, semua sumber daya yang ada di Indonesia dan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk kekayaan pribadinya dia.
Nah, sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contohnya apa? Contohnya kayak Inggris ke Singapura atau Inggris ke Malaysia. Jadi mereka menanamkan pengaruh untuk memperluas dominasi negaranya di negara lain. Itu namanya imperialisme. Seperti itu. Dan biasanya kalau imperialisme itu relatif tidak menggunakan kekerasan karena mereka menanamkan atau memberikan doktrin-doktrin pemahaman negaranya kepada negara yang dijajahnya gitu. Jadi dia mengajarkan bagaimana budaya, bagaimana paham-paham yang dianut oleh negara tersebut untuk diterapkan di negara jajahannya. Nah, nanti negara jajahannya itu akan memberikan feedback atau keuntungan untuk negara yang menjajah. Jadi sama-sama mencari keuntungan dari negara jajahan atau negara yang akan ditaklukkan. Itu perbedaannya. Dan Ibu paham kalian semua sudah sangat jelas tentang perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Nah, kemudian Indonesia, apa sih yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik untuk dijajah oleh negara-negara di Eropa? Ada yang tahu nggak? Jadi kenapa negara-negara di Eropa, Ibu mundur dikit ya, kenapa negara-negara di Eropa yang melakukan penjajahan? Karena ternyata itu didasari oleh beberapa latar belakang. Jadi kenapa sih kok negara yang melakukan penjajahan itu negara Eropa, kenapa nggak negara Asia sih gitu? Kenapa sih nggak Indonesia yang menjajah Belanda atau Indonesia yang menjajah Singapura atau Indonesia yang menjajah mana? Kan nggak adil ya nggak sih? Kenapa kita yang dijajah? Enggak sih. Jadi gini. Jadi latar belakang dari adanya kolonialisme dan imperialisme ini ada 4 latar belakang. Yang pertama itu adalah konsep 3G. 3G sih gimana atau konsep 3G atau 3G. Bukan sinyal ya. Jadi 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Pasti kalian udah tahu semua ya. Jadi gold itu adalah emas atau kekayaan. Kemudian glory adalah kejayaan, gospel adalah penanaman keyakinan atau agama pada saat itu. Jadi kenapa bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjajahan ini? Karena kita ketahui bahwa sejarah peradaban di dunia itu memang daerah yang paling maju itu adalah daerah-daerah di Eropa, di mana mereka juga saling berebut hegemoni kekuasaan untuk menunjukkan negara mana sih yang paling berkuasa di dunia. Nah, itu yang mereka lakukan. Sehingga ketika negara Eropa sendiri itu sudah sangat carut marut untuk saling direbutkan kekuasaannya, mereka kemudian mencari daerah di luar negara Eropa untuk dikuasai. Selain sebagai bentuk tadi, yang pertama gold, selain untuk mencari kekayaan pastinya, dengan cara apa kekayaannya? Dengan cara berdagang atau dengan cara merebut sumber daya alam. Sumber daya manusia juga ada, jadi mereka melakukan perdagangan. Kalau di Asia itu rempah-rempah, kemudian kalau di Cina perdagangan sutra, kemudian kalau di Afrika atau Amerika Latin perdagangan manusia. Jadi apapun yang bisa diperdagangkan dan bisa mendapat keuntungan itu yang mereka kejar. Kemudian glory, kejayaan. Nah, ini sebagai bentuk bahwa negara tersebut adalah negara yang paling unggul di antara negara-negara atau bangsa-bangsa lain di Eropa. Kemudian yang ketiga adalah gospel atau keyakinan atau agama. Nah, di sini mereka berusaha untuk menanamkan apa yang mereka yakini, agama, di sini agama Protestan, agama Nasrani, untuk diterapkan atau ditanamkan di seluruh lapisan masyarakat yang ada di dunia. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa mereka kok jauh-jauh capek-capek yang melakukan perjalanan, menempuh lautan, pegunungan, kena badai gitu kan, untuk sampai ke daerah Asia atau daerah-daerah yang jauh dari kampung halamannya mereka. Ternyata ada 3 hal ini tadi yang melatar belakangi. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua adalah kemajuan iptek dan teknologi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang pertama ya. Jadi yang pertama tadi, bahwa yang melakukan penjelajahan ini adalah bangsa-bangsa Eropa, di mana peradaban mereka jauh lebih maju daripada peradaban di daerah lainnya. Meskipun nanti di pelajaran sejarah peminatan kalian nggak dapat sayangnya, itu kita juga mempelajari tentang peradaban di dunia. Ada banyak peradaban di Asia yang jauh lebih maju, tapi
tidak terekspos atau tidak berkembang, tidak sepesat peradaban-peradaban yang ada di Eropa. Nah, kembali lagi ke latar belakang yang kedua, kemajuan iptek dan teknologi. Nah, jadi adanya penemuan kompas, adanya penemuan kapal layar, dan adanya penemuan-penemuan yang mendukung mereka astronomi dan sebagainya, yang mendukung mereka melakukan pelayaran, mereka tuh pengen uji coba gitu, bener nggak sih ini pelayarannya, ini penemuan teknologinya ini bisa digunakan untuk mempermudah apa yang mereka tuju gitu. Jadi kayak apa ya, kayak trial gitu ya, trial tentang iptek dan teknologi yang berkembang di Eropa pada saat itu. Itu latar belakang yang kedua. Latar belakang yang ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453. Ada yang tahu nggak kota Konstantinopel itu di mana? Nah, jadi kota Konstantinopel itu kalau sekarang namanya Turki Utsmani ya. Sekarang namanya negara Turki. Nah, jadi kota Konstantinopel itu dulunya adalah jalur atau pintu perdagangan internasional terbesar di dunia. Jadi banyak kan bangsa-bangsa Eropa yang suka dagang itu, yang suka melakukan pelayaran dari sana ke sini. Itu mereka berdagangnya atau pasarnya itu di Konstantinopel ini. Nah, namun ketika ada perang salib, kemudian Konstantinopel itu jatuh ke tangannya Turki Utsman. Nah, kota ini ditutup. Kota ini ditutup sehingga orang-orang Eropa itu tidak bisa lagi berdagang di kota Konstantinopel ini. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka nyari pasar lain dong, ya kan? Pasar satu ditutup karena corona, nyari pasar lain nggak mungkin kan ya nyari pasar kan. Nah, akhirnya mereka mencari jalan baru untuk menemukan tempat berdagang yang baru karena kota Konstantinopel ini sudah dikuasai oleh Turki Utsman tadi dan tidak bisa digunakan untuk sebagai jalur pelayaran lagi. Oke. Untuk jelasnya kenapa kota Konstantinopel ini jatuh, kemudian perang salib itu seperti apa, nanti kalian pelajari di pelajaran SKI. Jadi mungkin bisa ngajar. Yang keempat adalah catatan perjalanan Marco Polo. Nah, jadi Marco Polo itu adalah salah satu pelayar atau salah satu penjelajah dari mana sih? Lupa. Dari Eropa. Ibu lupa dari mana. Kalau nggak Portugis, Spanyol ya. Nah, dia itu membuat sebuah catatan ketika dia melakukan perjalanan ke dunia timur. Dunia timur, bukan ke dunia lain ya. Jadi dia membuat sebuah catatan. Nah, kemudian catatan itu akhirnya menjadi sebuah kayak temuan besar. Wow, ada orang Eropa bisa melakukan perjalanan jauh gitu kan. Nah, itu menginspirasi banyak pelayar-pelayar atau banyak orang-orang dari Eropa ini yang memang pada saat itu, kalau sekarang itu hobi yang lagi trending adalah sepedaan dan main TikTok, pada saat itu hobi yang lagi trending adalah berlayar. Nah, gitu kan. Jadi itu menginspirasi mereka untuk melakukan pelayaran gitu loh. Jadi catatan Marco Polo tadi membuat para pelayar atau pelaut dari Eropa ini ingin mengikuti jejak Marco Polo. Beneran nggak sih yang ditulis Marco Polo ini? Jangan-jangan Marco Polo cuma ngayal nih, halu nih dia. Nah, jadi akhirnya dia mengikuti apa yang dilakukan si Marco Polo tadi, dan akhirnya ketemu. Iya, itu yang menyebabkan Indonesia dijajah. Nggak apa-apa sih ya, karena kita harus punya sejarah. Kalau kita nggak punya sejarah, kita nggak bisa maju. Oke, jangan terlalu halu ibu, kita lanjut ke materi. Nah, itu tadi 4 latar belakang yang menyebabkan kenapa sih harus terjadi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kemudian apa ya? Kemudian Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi salah satu tempat yang dituju? Bahkan ada berapa negara ya? Ada 4 negara besar, ada 4 bangsa besar yang akhirnya menduduki Indonesia. Maksudnya akhirnya mampir ke Indonesia dalam waktu yang lama, dan kemudian dia ingin merebut beberapa kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, berarti kan Indonesia istimewa banget gitu loh. Ya nggak sih? Iya dong. Nah, jadi Indonesia tuh sebenarnya istimewa sekali. Apa sih yang membuat Indonesia istimewa sehingga dia akhirnya menjadi daerah yang bisa dibilang diperebutkan oleh orang-orang atau bangsa Eropa? Jadi, kalau kalian bilang Indonesia itu diduduki karena rempah-rempah atau karena bumbon dapur, iya benar sekali. Jadi Indonesia itu adalah penghasil rempah-rempah terbesar di Asia, atau bisa dibilang di Eropa pada saat itu juga mereka mengekspor atau impor sih kalau mereka beli dari luar itu. Nah, jadi mereka mendapatkan rempah-rempah itu dari Indonesia. Nah,
selain itu Indonesia ternyata adalah salah satu jalur perdagangan yang sangat apa ya, kalau zaman sekarang dibilangnya sangat hits gitu loh. Jadi banyak pedagang nggak cuma dari Eropa, ternyata dari Cina, juga dari Asia Barat, dari Arab itu kumpul di Indonesia untuk berdagang gitu. Nah itu yang menjadikan orang-orang Eropa muncul keinginan buruknya untuk, wah ini negara kecil SDM-nya jelek, dikuasain aja gitu pada saat itu ya. Nah jadi selain rempah-rempah, terus kalian tanya nih, rempah-rempah di Eropa buat apa sih? Bumbu dapur, jahe, laos gitu, itu buat apa sih? Apa mereka mau bikin lodeh gitu? Enggak kan ya Bu? Jadi di Eropa itu karena iklimnya dingin, nah itu mereka memanfaatkan rempah-rempah sebagai penghangat dan juga sebagai pengawet makanan. Nah karena mereka itu kan suka makan daging gitu kan, suka makan apa ya, yang banyak proteinnya, dan karena di sana dingin, otomatis mereka perlu apa ya, minuman-minuman penghangat. Ya kayak kita ya, kita lagi main ke daerah yang dingin, dimana sih daerah dingin, Wonosobo, kita main ke Karanganyar, itu pasti yang dipesen kan jahe anget, jahe susu gitu. Nggak mungkin ya kita pesen es teh gitu kan, malah pilek nanti pulang-pulang. Nah sama, karena mereka itu tiap harinya dingin iklimnya, ya Allah ini kenapa Walok mau ikut di sini, maaf ya. Jadi karena di sana itu dingin iklimnya, jadi mereka membutuhkan minuman-minuman yang ternyata bisa menghangatkan tubuh gitu loh. Nah kalau sebelumnya mungkin mereka minumannya minuman keras dan itu ternyata memabukkan dan haram, kata Bang Roma itu dilarang gitu kan. Akhirnya mereka menggunakan rempah-rempah untuk menjadikan penghangat tubuh ketika musim dingin. Nah kemudian selain itu rempah-rempah itu juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Dan ternyata ada satu lagi, rempah-rempah itu harganya mahal banget gitu loh. Lebih mahal dari Oreo yang Supreme gitu. Tahu nggak sih Oreo yang merah harganya mahal itu? Sumpah siapa yang beli itu? Oke, kita kembali lagi ke topik. Jadi karena rempah-rempah itu harganya mahal, bangsa yang memiliki rempah-rempah banyak dan berhasil menjual itu dianggap sebagai seorang bangsa yang kaya. Nah pada saat itu karena negara-negara di Eropa juga bentuknya monarki atau kerajaan, jadi mereka itu raja-rajanya itu nyuruh pelautnya atau apa sih namanya, pelaut itu yang ya pokoknya nyuruh orang-orang yang pandai melaut dan berlayar itu untuk mencari rempah-rempah sebanyak-banyaknya sebagai simbol kejayaan atau kekayaan seorang raja pada saat itu. Nah dari faktor-faktor tadi, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Itu yang menyebabkan kenapa Indonesia ini kok negara mencit gitu ya, mencit tau gak sih, melosok gitu ya, dari Eropa jauh banget tapi mereka mau datang ke sana menetap lama gitu. Ternyata tujuannya cari bumbu dapur guys, ya ampun. Oke, itu tadi. Nah, sekarang kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Jadi ada berapa negara tadi yang udah Ibu jelaskan? Ada 4 negara. Yang pertama Portugis, kemudian yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang keempat Inggris. Nah, karena ada 4 negara yang datang ke Indonesia dan mereka keempat-empatnya itu menetap agak lama gitu. Mereka keempat-empatnya menetap agak lama, jadi otomatis ada interaksi yang terjadi antara bangsa-bangsa Eropa yang tadi datang sama penduduk lokal, dan otomatis itu membuat sebuah dampak atau pengaruh terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Nah sebelum kita ngomongin pengaruhnya, dampaknya, kenapa ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian apa sih pengaruhnya untuk masyarakat Indonesia pada saat itu, sekarang kita ngomongin bagaimana nih orang-orang yang ada di Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris itu bisa sampai ke Indonesia. Padahal mereka nggak ada Google Map loh pada saat itu. Iya kan? Coba kalian pikir, kalian mau main ke Jakarta, ke Bandung, nggak ada Google Map kan bingung kan? Tanya orang ya, kalau bener yang ditanya, kalau nggak bener. Oke, kita kembali ke topik. Maaf, Ibu suka halu. Oke, yang pertama adalah Portugis. Portugis, orang pertama yang melakukan pelayaran adalah Bartolomeus Dias. Maaf ya lape, medok jadi susah. Bartolomeus Dias, fotonya kayak gini nih. Nah, Bartolomeus Dias itu melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika. Nah, jadi Bartolomeus Dias melakukan penjajahan samudra dari Portugis sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Nah, kemudian penjelajahan itu diteruskan oleh Vasco da Gama. Jadi Bartolomeus Dias sampai di Afrika Selatan itu terus udah balik gitu.
karena mungkin kejauhan deh, dia belum nemu Asia udah balik lagi gitu. Nah, sampai di Portugis ada pelaut kedua namanya Vasco da Gama. Dia melanjutkan perjalanan melalui jalur yang sama, kemudian sampai di India pada tahun 1498. Tapi balik lagi, dia langsung pulang lagi ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah karena dia udah banyak nih, rempah-rempahnya kan juga banyak. Nah, dia udah cukup nih pulang, jadi si Vasco da Gama itu nggak maruk ya orangnya, jadi udah cukup belanja di India, terus dia bawa pulang lagi ke negaranya. Nah, kemudian Portugis setelah melihat kedua kesuksesan dari dua pelautnya tadi, dia semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Nah, kemudian Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Bener nggak sih jawabannya? Oh, ngomongnya kayaknya bener deh. Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi Alfonso de Albuquerque melalui jalur yang sama dari Harapan, kemudian ke India, kemudian dia sampai nih di Malaka dan akhirnya dia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada tanggal 10 Agustus tahun 1511. Nah, di sana Portugis menguasai Malaka dan kemudian dia otomatis menguasai perdagangan yang ada di sana. Gitu. Itu tadi perjalanannya si Portugis. Nah, kemudian yang kedua adalah perjalanannya si Spanyol. Nah, orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera adalah siapa? Hayo, ini pasti sudah sering banget kalian dengar namanya, yaitu Christopher Columbus. Ini fotonya. Jadi Christopher Columbus ini berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik. Nah, jadi kalau kalian lihat peta, petanya dunia kan bulat ya. Tolong kalian yang tidak percaya dunia itu bulat, sekarang percaya aja sama ibu kalau dunia itu bulat. Dunia itu bulat, kita bikin peta kan dijembreng gitu ya, dijembreng itu dibikin datar gitu kan. Nah, kemudian kalau si Columbus ini dia melakukan perjalanan ke barat, jadi dia ke barat. Saya ke barat kan dari Eropa, barat itu sana ya, anggap aja barat itu sana ya, barat. Nah, dia kemudian menemukan jadi dia melakukan perjalanan sesuai dengan perjanjian Tordesillas. Apa itu perjanjian Tordesillas? Kalian cari tahu sendiri dan harus tahu. Oke, jadi sesuai perjanjian Tordesillas, perjanjian dibagi antara Portugis dan Spanyol itu, dia jalannya ke barat. Nah, kemudian dia menuju India sekitar tahun 1492. Jadi dia dari barat itu ternyata bisa sampai ke timur, dan berarti Christopher Columbus itu membuktikan bahwa dunia itu bulat karena dia jalan ke barat. Dia kok sampainya dari timur, kan bulat kan? Tolong deh yang nggak percaya bumi itu bulat, percaya deh. Nah, kemudian dia menemukan India tahun 1492 dan dia di sana sekitar 2 tahun sampai 1502, 3 tahun. Nah, tapi ternyata ada kesalahan, dia tuh sebenarnya nggak sampai di India, tapi dia sampai di benua Amerika. Ya kan, yang ada dari Eropa ketemu Amerika dulu, dari Amerika kemudian kalau dunia bulat ya baru ketemu Asia. Dia baru sampai Amerika menganggap bahwa itu sudah di Asia gitu, dia itu udah sampai di India. Nah, akhirnya karena kesalahan itu dia menyebut benua Amerika tadi sebagai Indian gitu loh, sebagai India. Makanya orang-orang yang mereka temui atau dia temui di di Amerika tadi dia sebut sebagai orang-orang Indian. Itu kenapa bangsa atau suku Amerika Latin disebut sebagai suku Indian, karena Christopher yang menemukannya tadi. Nah, kemudian penjelajahan berikutnya, karena tahu tadi itu bukan India atau bukan daerah Asia, penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Ferdinand Magellan dari Spanyol. Ke barat daya melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, sama jalurnya. Kemudian dia melalui Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina tahun 1521. Nah, pelayaran ini berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, kan tadi ibu bilang ya. Nah, kemudian penjelajahan Magellan karena dia di sana ternyata kena accident, akhirnya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano pada tahun 1521. Nah, Sebastian Elcano ini berhasil mendarat di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Karena perjanjian Tordesillas itu membagi dua dunia. Jadi sisi barat itu diambil alih oleh Portugis, sisi timur diambil alih oleh Spanyol. Nah, karena ternyata kebalik, sisi barat diambil oleh Spanyol, sisi timur diambil oleh Portugis. Tapi ternyata kok Spanyol sampai di sisi timur, kan otomatis itu melanggar perjanjian Tordesillas. Nah, dan akhirnya di sana terjadi permasalahan antara Portugis dan Spanyol.
Dan kemudian untuk menyelesaikan permasalahan itu diadakan sebuah perjanjian namanya Perjanjian Saragossa tahun 1529. Jadi perjanjian itu untuk menentukan siapa sih yang berhak menguasai wilayah Ternate dan Tidore. Enak aja mereka bikin perjanjian bagi-bagi wilayah orang. Oke, yang ketiga adalah Belanda. Belanda datang ke Indonesia tahun 1596 menggunakan jalur yang sama yang dilalui oleh Portugis, maaf. Jadi orang pertama yang datang atau bangsa Belanda yang datang pertama kali ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Dia berhasil mendarat di Banten. Jadi ini adalah satu-satunya penjelajah barat yang berhasil mendarat di Jawa, yaitu di Banten. Nah, tapi Belanda itu beda sama Portugis dan Spanyol. Mereka itu sikapnya nggak ramah. Jadi karena datang kemudian menganggap bahwa orang-orang Indonesia itu adalah suku-suku pedalaman yang tidak berpendidikan. Sakit ya. Itu jadi dia agak seenaknya gitu ketika datang ke Banten. Nah, kemudian dia berusaha memonopoli perdagangan di Banten. Padahal pada saat itu ada penguasa Banten, siapa Hayo di kelas 10 kemarin, Sultan Banten. Jadi ada kerajaan Banten kan kemarin. Nah, akhirnya kedatangan Cornelis de Houtman itu tidak diterima dengan baik oleh si Sultan Banten atau penguasa Banten pada saat itu. Akibatnya ekspedisi ini gagal karena si Houtman nggak bisa mendapat apapun, malah mendapat perlawanan dari masyarakat Banten. Dan yang kedua, Belanda mengirimkan lagi ekspedisi yang kedua dikirimkan yaitu Jacob van Eyck. Jacob van Eyck ini nggak berhenti di Banten lagi karena mungkin dia takut ya, karena di Banten itu kan tadi ada perlawanan yang keras dari Sultan dan masyarakat Banten. Akhirnya dia berhasil mendarat di Maluku. Nah, dan di Maluku dia membawa rempah-rempah yang sangat banyak untuk kembali ke negaranya. Dan keberhasilannya Van Eyck ini membuat para pedagang dan pelaut di Belanda itu kayak pengen, ternyata ada daerah terpencil nun jauh di sana yang punya rempah-rempah sangat-sangat banyak. Nah, otomatis hal itu membuat banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Nah, dan nanti akhirnya akan terjadi perebutan barang dagangan di Indonesia dan nanti akan memunculkan VOC. Itu kita bahas next teman. Yang keempat terakhir adalah bangsa Inggris. Nah, masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Sama ya, nggak ada yang tujuannya nyari jodoh, itu nggak ada, tolong. Jadi orang-orang Inggris ini ke Indonesia mencari rempah-rempah dan penjelajah pertamanya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Jadi mereka mulai melakukan penjelajahan pada tahun 1604. Nah, dari Inggris mereka menyusuri perairan Cabo di Portugis dan Pulau Kanari sampai akhirnya menuju Indonesia. Nah, tapi mereka berdua ini beda kapal gitu. Jadi mereka kapalnya iring-iringan. Kalau kalian bawa motor itu kayak iring-iringan, kemudian diklaksonin dari belakang gitu. Tapi kan mereka bawa kapal ya, nggak apa-apa, nggak ada yang klaksonin. Nah, jadi Henry Middleton ini melanjutkan menuju perairan Afrika Selatan. Jadi dia menggunakan jalur yang digunakan sama bangsa Spanyol sampai ke Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten pada akhir tahun 1604. Nah, kemudian ia berlayar ke Ambon karena ternyata penghasil rempah-rempah terbanyak itu kan daerah Maluku ya, sampai disebut sama Spicy Island, Pulau Pedes. Bukan ya, tolong, Spicy Island itu adalah pulau yang menghasilkan rempah-rempah banyak. Nah, kemudian dari Ambon dia ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada, cengkeh dan lainnya. Sedangkan James Cook itu sampai ke Batavia, ke Jakarta tahun 1770, tapi dia terus kemudian ke selatan dan akhirnya menemukan sebuah benua baru yaitu benua Australia. Nah, jadi dia malah menetap lebih lama di sana daripada di Indonesia, padahal tujuan pertamanya di Indonesia. Itu tadi beberapa penjelajah dari Eropa atau bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Jadi Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu yang ngalur ngidul tapi jelas. Tolong deh diakui kalau itu tadi jelas. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih dampak atau kekuasaan yang ditanamkan oleh bangsa-bangsa Eropa tadi yang ada di Indonesia. Apa sih pengaruhnya untuk masyarakat Indonesia dan untuk kehidupan Indonesia pada saat itu. Atau kita nyebutnya Nusantara ya, karena Indonesia belum terbentuk. Nah, untuk menemani hari-hari kalian yang mungkin sangat membosankan karena kalian di rumah aja, Ibu ngasih sebuah kegiatan nih buat kalian. Jadi nanti kalian silakan menggambar, pilih salah satu, nggak usah semuanya, menggambar rute pelayaran yang ada, rute pelayaran bangsa-bangsa Eropa, boleh bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, atau Belanda sampai ke Indonesia. Silakan digambar dengan seindah mungkin. Yang nggak bisa gambar ya tolonglah kalian berusaha untuk menggambar.
karena mau ibu juga nggak bisa gambar, jadi ibu akan menghargai bagaimanapun hasil kerja kalian. Nah, itu nanti kalian gambar, kemudian boleh kalian scan PDF atau kalian foto aja, kalian kirim ke Google Classroom seperti biasa. Jadi nanti ibu nilai dan ibu tanggapi di sana. Oke, seperti itu pertemuan kita yang pertama ini. Semoga jelas dan semoga membuka wawasan kalian sedikit tentang bagaimana sih Indonesia, sebuah negara kecil, itu menjadi negara yang begitu menarik oleh bangsa-bangsa Eropa, dan negara yang begitu besar ternyata kekayaannya sampai diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan semoga dari pembelajaran ini kalian juga mengetahui bahwa kita harus sangat-sangat bangga dan menjaga apa yang kita punya, sehingga penjajahan-penjajahan yang terjadi di ratus tahun yang lalu itu tidak terjadi di hari ini atau tidak terjadi sekarang ini. Meskipun sekarang ini kita sudah mulai dijajah secara modern ya, bagaimana ya dijajah secara modern. Oke, cukup, ibu sudah tidak berpanjang lebar lagi. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat, dan kalau ada yang salah ibu sangat-sangat meminta maaf, karena kelebihan adalah milik Allah dan kekurangan milik kita semua. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.